siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pergi monggo wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Jawa yang saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kualik napa. Jadi liubal syahid mingkumul ghaib, yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Ghaib. Al-qaulu salisu amu ini leres sih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iki wae dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tes kabehane mengkono-mengkono kabeh kula yasbutu ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awwalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwaluma nazala kadza maknane napa ay min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ay min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepundi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun ay hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wa qila lan didawono apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalem bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turono apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wabil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikumul maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikumul maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala. Napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga.
setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah deketnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Misalnya Hamdan itu kiai. Ya sudah kiai desa, wae ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awalin dan beliau meyakini itu ya yuhal muddatsir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale ki niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Ya, nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju be riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya pancen goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok. Jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam gedhe iki. Ya sembarang iso wae. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat.
Saya ulang lagi ya, wae kebakaran kok takok alam. Nah iya saiki sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukune dhiik pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi malane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama pasti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok mboten Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jadi kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wow. Misalnya wow kiase wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nggak ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ojo nyanyi habaib gak level ibu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Bahwa ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro. Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah, apa? Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Bapak kalau suwon gitu, jenengan mau enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain.
Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul. Ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubaligh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Nah, saya itu santri kadang kata camelenial. Kiai ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, ra diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa? Ibda binafsi. Diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane wae ora ro. Halamane wae ora ro, bar sudah kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocokan jenengan tiyang pundi, wis kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu ala syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ada kasus nih. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknane lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes bahasa santri ini, kalau gak ada makna niku lawang Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jeng pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini.
Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan. Gua apa ngaji, apa kenalan Pak Kiai ini. Ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan gak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu gak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. Qur'an tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji 2 jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Anak kiai ini salisil bal ora pusing. Lagi bareng jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bareng jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen blonjo kan orang ngarah jaluk duit. Karena ngergani pas ngaji. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat B. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal yo matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah ora roh pokoke. Lho itu ara'aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan.
Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqa. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid ditotok-totok. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah. Sing perlu tak kei izin. Nah, iku nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten? Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh yo prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yasalunaka madza yunfiqun. Kulma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, yang perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anu jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ijek urip. Tasih Nabi fafihi ma fajadius minangka derekno aku keng rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tua. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jeluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang daerahnya berjuang gue. Berjuang ya demo gue kegiatan, itu berjuang gue terus. Itu daerahnya gue wajib tah haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat pokoknya ngaji teng kula ini sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Pun kalau terang malih. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedeng, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk summa inni ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya
tahu. Ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh. Ngajine bengi. Bareng ngaji bengi. Wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau. Darot. A'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masutno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masutno iku bar 950 tahun dakwah. Wawane mergo mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saterusnya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka israr. Jadi kaya oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora? Ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritanin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Udah kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem. Memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak gue meni Gus Bah itu dulurku lah. Itu perlu dicek dengan kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukh Khan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine kok rono iku golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga.
Kesasar kok kadu benu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam itu surga, orang surga. Hawa lagi surga. Mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga itu loro. Nggih, sing lahir surga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning surga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya gue masyhur kan, jadi ganteng tuh elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane nek di bojo elek protes itu berarti kelakuanem koyo Kobil. Kobil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi nek protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis ora usah terusno iku koyo ngono. Tapi iki cerita, jadi awal ana protes ya urusan itu. Terus buat terus kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Kobil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam nih swarga, misalnya masuk no banjir, swarga rasa kebanjiran, kan bingung kan? Ditumpes bumi nih, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo? Kan anak putu nih, jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Langgih terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya, secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gedeng gitu tuh. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak gitu. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Baik kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok.
Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, mau kula nganggo ilmune Sayyidina Ali. Suwe tak nggo ilmune sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Jadi latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi boten aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah, itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam, ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah SAW. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane apa? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk wau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 1, cek sareples, cek badi 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ra tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmune bapak. Bapak nanti ke pondok bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita yastaufun, tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy-Syatiri, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya.
Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wa hadza mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarah ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Ndak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah, ya apa? Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan, wah bubar. Nah itu wa hadza mizanul adl apa? Wa hadza mizanul. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu, bapak niku nak badhe nang pondok di Bali santri pas guyon ora diterus. Saake cum. Santri ku wis ra duwe dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel. Riyen kan kathah santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, sore. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santrine ku liwat kancoin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri itu. Lah Mbah sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki saleran gitu mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kali kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Wah, repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kecadi Kang. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek nadi ART. Kayak gaya ormas ya modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad Ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil.
Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ratine mau ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba le bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemene sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes Kang, kowe ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngecek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad, supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi, padahal di situ ada ikhtilatur rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ning padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cayune ngono gelem celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong padha wae. Ayo dobatin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal iki? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya, ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya,
jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim, yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa, siapa tadi, Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam mangannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jabir, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin, ke orang lain yukhsirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua, apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Bukan kalau terus no. Yas awaluma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang, aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, kok gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong ya. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Kok nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Suwe-suwe ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali.